Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini merupakan malam yang ke-17 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalia-amalia kita yakini dan percaya bahwa insya Allah semuanya itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di setiap tahun itu ada dua kegiatan yang Allah sengaja berikan kepada kita semua dan kita jadikan sebagai momentum. Yang pertama adalah kegiatan bulan Ramadan dan diakhiri dengan salat Idul Fitri. Yang kedua adalah Idul Adha, biasa disebut dengan Idul Kurban. Kegiatan yang pertama ini mengandung 3 ibadah mahdhah. Yang pertama adalah salat 5 waktu. Yang kemudian kedua berpuasa bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah menunaikan zakat fitrah. Itulah ibadah mahdhah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan yang wajib hukumnya kita penuhi. Selepas Ramadan ditambah lagi ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap semua bahwa untuk mewujudkan kualitas ibadah Ramadan kita tentu harus ada niat yang baik, kemudian program kerja, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Keempat hal ini tidak boleh hilang sama sekali. Yang pertama adalah nawaitu yang tulus, niat yang baik, niat yang suci, tidak ada tendensi lain kecuali hanya mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah lakukanlah atau bentuklah sebuah program kerja. Seperti malam ini merupakan malam yang ke-17
biasa disebut dengan malam nuzulul Quran. Apa program kerja yang harus kita capai? Tentu yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah beriktikaf, berdiam diri di masjid. Tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada maksud yang lain, tidak ada niat lain dan tendensi lain, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sholat malam. Ada salah satu salat sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada pamannya, wahai pamanku Abu Talib, ada salah satu amalan yang saya ingin sampaikan kepada pamanku. Jikalau pamanku melakukan salat sunat itu, maka pamanku akan diampuni segala bentuk dosa-dosanya. Maka pamannya bertanya, ya Rasulullah, apa demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa laksanakan salat sunat tahajud. Kalau tidak sanggup dalam satu kali setahun, maka lakukanlah satu kali sebulan. Kalau tidak sanggup dalam satu kali sebulan, maka lakukanlah cukup satu kali seminggu. Dan kalau tidak sanggup satu kali seminggu, cukup satu kali seumur hidup. Apa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan sholli sunnat at-tasbih raka'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian diangkatnya dengan tangan takbir Allahu Akbar. Kemudian dibaca tasbihnya yang awal 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian tasbih yang kedua pada saat kita ruku, ditambah lagi tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah 25 kali. Kemudian i'tidal ditambah lagi 10, sudah 35 kali. Kemudian sujud ditambah lagi dalam sujud 10 kali, sudah 45 kali. Kemudian bangkit dari sujud ditambah lagi 10, kemudian sudah 55 kali. Kemudian sujud lagi ditambah lagi 10 tasbih 65 kali. Sebelum kemudian bangkit dari sujud, sebelum berdiri ambil rakaat kedua, berdiam sejenak membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jumlahnya adalah 60 kali. 65 kali jumlahnya Bapak Ibu. Itu yang tasbih. 75 kali tasbih yang kita pergunakan di dalam salat sunat tasbih. Barang siapa yang melakukan demikian, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tendensi yang kita inginkan adalah keikhlasan. Semua bentuk ibadah tendensinya adalah keikhlasan, ketulusan kepada Allah. Tidak ada niat-niat yang lain sama sekali, hanya semata-mata menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu program kerja. Jangan ada program kemudian kita tidak melaksanakan program kerja itu, dan jangan juga melakukan pelaksanaan sesuatu sementara tidak ada keinginan dan program kerja, maka tentu hasil daripada kegiatan itulah amburadul. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah niat yang tulus, kemudian membuat program kerja, membaca Al-Quran, salat sunat tarawih, kemudian salat malam, iktikaf, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah program kerja untuk mewujudkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Senantiasa kita terwujud sebagai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, yang pertama, mari kita manfaatkan bulan ini dan waktu ini momentum kepada kita semua untuk memperkuat nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang kita lakukan,
Kita yakin dan percaya bahwa inilah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dilipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikan kita oleh Allah dengan wujud adalah keikhlasan. Yang kemudian yang kedua adalah mari kita senantiasa menjaga kualitas puasa yang kita lakukan di setiap hari. Puasa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi wujud daripada kualitas puasa itu adalah akan mampu menggambarkan karakter diri kita. Dari hal keburukan akan mampu mewujudkan sebuah kebaikan-kebaikan dan mampu merubah diri kita akan menjadi lebih baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.